Saya sendiri pakai Toyota, Pak. Alfa. Kalau jelas nggak usah disebut lah. Ketua Presiden setara. Secara anggota dewan. Iya. Enggak, itu soal keringat, Pak. Tapi maksud saya begini, kita memang selalu dicekoi, karena memang pilihannya itu. Ketika kita tidak punya pilihan, ya yang ada ya pilihannya itu. Dan pilihan itu sebenarnya kan pemerintah sebagai pemilih kebijakan itu sebenarnya bisa dengan kebijakannya. Karena itu ya kita disodori itu ya maunya itu. Saya ingin ke Pak Darmaning Tias, mungkin bisa menyorotnya dari segi lain, dari segi transportasi publik, kemacetan, infrastruktur, dan selama ini kan kita sudah membayangkan akan ada transportasi massal. Dan sebenarnya itu yang dibutuhkan mungkin. Mobil murah mungkin iya, tapi mungkin tidak terlalu mendesak. Yang mendesak adalah ketersediaan sarana transportasi mungkin. Mungkin dari Pak Darmaning Tias ada yang... Oke, baik. Terima kasih teman-teman undangannya. Saya ini mewakili Pak Danang Parikesit, Ketua MTI. Saya kebetulan Ketua Bidang Advokasi di MTI. Jadi ya karena Ketua Bidang Advokasi. Suka protes ya? Iya, suka protes. Ini sebetulnya saya ada undangan. Bukan tidak provokasi. Termasuk advokasi itu kan harusnya provokasi. Ya kalau MTI itu kan jelas prinsipnya itu yang dibutuhkan masyarakat itu adalah sarana untuk mobilitas, itu prinsipnya. Nah sarana mobilitas itu kuncinya itu ada soal keterjangkauan, ada soal keamanan, kenyamanan, keselamatan. Nah 4 prinsip itu yang mestinya harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengembangkan moda transportasi. Nah yang keempat itu jelas bukan di mobil murah. Karena meskipun murah harganya, katanya tadi pakai Pertamax. Kalau Pertamax kan nggak murah, gitu lah. Yang dibutuhkan adalah angkutan umum massal, gitu. Sehingga sebetulnya yang kita butuhkan adalah regulasi yang menjamin produksi bus murah, kereta murah, kapal murah, perahu murah. Kita ini kan pikirannya itu cuma Jawa sentris, jadi cuma darat, mobil aja. Tapi kalau yang di luar ini kan butuh angkutan air, perahu, getek, macam ini kan harus rakit, itu kan harus dipikirkan. Nah ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Jadi bukan soal produksi mobil murahnya ini. Dan kebijakan saya agak geram dengan kebijakan mobil murah ini karena pemerintah ini kelihatan nggak punya prinsip. Katanya mau menghemat BBM, tapi justru memproduksi mobil murah. Memang secara per unit harga konsumsi BBM mobil murah ini lebih hemat. Tapi karena harganya murah, banyak orang akan berbondong-bondong memakai itu, sehingga secara kumulatif konsumsi BBM-nya itu tersama. Sehingga mana yang mau dianut oleh pemerintah itu, mau hemat BBM atau mau memproduksi mobil murah. Sehingga ketika ini ada wacana mau memberlakukan penghematan BBM dengan kartu, saya bilang asal nyokop aja loh pejabat-pejabat, asal jeplak itu loh pejabat-pejabat kita, askum gitu. Itu yang agak menggeramkan. Dan katanya dengan Jakarta tahun 2010 itu kan kantor wakil presiden menelurkan kebijakan 17 langkah plus 3 untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Salah satunya adalah pembatasan kendaraan bermotor pribadi. Nah, kok sekarang malah memproduksi mobil murah, padahal 30% pasar industri otomotif kita ini ada di Jakarta. 20%-nya ada di Bodetabek. Jadi yang 50% tadi itu di kawasan Jabodetabek. Sehingga kalau orang bilang itu kan untuk daerah, memang orang-orang daerah punya banyak duit. Itu kan juga pejabat yang asal nyokap gitu ya, bahwa mobil murah untuk yang di daerah. Yang dibutuhkan teman-teman di daerah adalah mobil-mobil yang
kalau dulu zaman tahun 70-an di Jogja namanya call pickup. Ya, jadi bisa untuk angkutan barang, bisa untuk angkutan orang. Itu kalau mau berpikir untuk daerah gitu. Kalau kalau mobil murah ini jelas ini orang perkotaan gitu, yang memerlukan orang perkotaan. Angkut babi ini nggak bisa. Gitu. Untuk ngangkut babi nggak bisa, untuk ngangkut sayuran nggak bisa, itu nggak bisa semua. Jadi kebijakannya itu enggak, dan ini mencerminkan betapa kebijakan transportasi kita itu sangat, satu, Jawa sentris, kedua sangat jalan sentris, jalan raya sentris. Karena itulah saya menyebut sebagai rezim Bina Marga. Rezim Bina Marga itu di mana suatu direktorat, dalam hal ini Bina Marga, anggarannya bisa melebihi satu kementerian seperti perhubungan yang menangani 4 direktorat. Ada jalan, ada kereta api, ada kapal laut, ada udara gitu. Nah, ini betapa kita ini mencerminkan kuatnya rezim Bina Marga, itu satu. Kedua, jujur saja saya ini merasa dibohongi oleh pemerintah. Karena waktu BBM masih rendah, saya ini orang yang sangat getol menyuarakan pentingnya naik BBM. Bukan untuk apa-apa, tapi memang BBM itu harus dihemat demi anak cucu kita. Yang kedua, saya selalu bilang, saya setuju naikkan BBM, tapi dana alokasi yang selama ini dialokasikan untuk subsidi BBM dipindahkan untuk membangun infrastruktur transport, untuk membeli sarana transportasi, sehingga orang itu bisa melakukan mobilitas secara lancar. Ternyata BBM-nya dinaikin, nggak ada alokasi untuk angkutan umum. Dan teman-temannya Pak Indrawan ini juga, Pak Indrawan ini nggak bersuara juga gitu loh. Nah, saya merasa ditipu juga oleh pemerintah dalam hal ini. Jadi BBM dinaikin, tapi nggak ada alokasi untuk angkutan umum. Mana? Yang alokasi angkutan umum itu kan cuma subsidi KRL Jabodetabek. Tapi Pramek, Solo, Jogja misalnya, atau Susi, Surabaya, Sidoarjo, lalu yang Tegal itu, Tegal Semarang, nah, nggak ada subsidinya. Gitu. Jadi jadi sungguh-sungguh kita ini sebetulnya dibohongi. Pemerintah itu membohongi warganya, jujur aja. Boleh ditulis. Iya, jadi itu saya merasa dibohongi oleh kebijakan pemerintah dalam hal BBM gitu. Nah, mobil murah ini semakin membohongi kita gitu. Nah, karena itu kalau kami ya ini harus dikritisi. Kalau secara pribadi ya bukan MTI. Saya dengan kawan-kawan sudah mau melakukan judicial review ke MA. Karena ini kan PP, kalau PP wilayahnya ya PP wilayahnya MA. Jadi ya kita akan tapi ini bukan MTI. Ini pribadi saya dan kawan-kawan, jangan ditulis MTI akan melakukan judicial itu, bukan. Darman Intias dan kawan-kawan harus jelas itu, karena ini soal kelembagaan. Nah, karena apa? Karena yang bisa menyetop kebijakan mobil murah ini kalau PP 41 itu paling tidak di amandemen oleh MA. Selama PP-nya masih, orang seperti Pak Jokowi juga tidak bisa menghindar, kecuali ya kita dorong untuk diterapkan segera IRP gitu. Dan sebetulnya Jakarta sudah saatnya melakukan IRP, kajiannya sudah ada, tinggal membangun kelembagaannya, regulasinya juga sudah ada, sehingga mudah-mudahan Pak Jokowi tahun depan betul-betul mewujudkan IRP. Saya kira daerah hanya bisa mensiasati atau menolak mobil murah dengan cara-cara mengeluarkan kebijakan tingkat lokal. Kalau menolak atau menyarankan warga untuk tidak membeli mobil murah juga salah, karena aturannya ada. Tetapi kalau membuat kebijakan sendiri seperti di DKI misalnya IRP dan sebagainya, saya kira nggak ada salahnya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Bina Marga sentris, rezim Bina Marga. Ini menarik nih kalimat ini.